Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia Baru. Hari ini adalah hari Rabu 24 November 2021. Peringatan wajib dari Santo Andreas Dunlak dan kawan-kawan, imam dan martir dari Vietnam. Mereka adalah misionaris pertama dari Vietnam pada abad ke-16. Mereka mati sebagai martir dalam mewartakan sabda Tuhan dan mempertahankan iman mereka pada masa kekaisaran Minh Mang di Vietnam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman para martir di Vietnam mencerminkan tentang kenyataan hidup kita sekarang ini. Dunia ini banyak orang mengalami persekusi, dianiaya, dibunuh, dan macam-macam. Tidak jauh dari kita juga di Indonesia, di daerah-daerah, banyak orang mengalami juga tantangan dalam beriman kepada Tuhan, dalam mewartakan sabda Tuhan, dalam mewartakan cinta kasih Tuhan, dalam mewartakan siapakah Kristus. Banyak orang mengalami tantangan. Banyak orang misalnya ketika dia mau mewartakan sabda Tuhan dicemooh, ketika dia mau mengatakan bahwa saya ini adalah orang Katolik, mereka dihina. Ada banyak gereja ketika mau dibangun, mereka mendapat banyak tantangan. Orang pergi ke gereja juga mendapat banyak tantangan. Jadi ada begitu banyak tantangan ketika kita mewartakan tentang Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 19, sebenarnya Yesus sudah mengatakan itu sejak dia hidup di tanah Palestina kepada para muridnya. Dalam Injil ini dikatakan begini, mereka akan menangkap dan menganiaya kamu, menyerahkan kamu, dan kamu semua akan masuk penjara dalam namaku. Begitu sebenarnya kata-kata Yesus yang luar biasa, yang sudah mengingatkan para murid, yang sudah mengingatkan kita semua, bahwa dalam pewartaanmu, kamu akan mendapat banyak tantangan, bahkan nyawa sekalipun. Tetapi yang menarik saudara dan saudari, Yesus tidak berhenti di situ saja. Ketika orang mewartakan sabda Tuhan dan mendapat persekusi, ketika orang mewartakan siapa Kristus dan mereka akan harus masuk ke dalam penjara, Yesus bilang begini, benar, kamu akan dibenci, semua dari kamu akan dibenci karena namaku. Namun, tidak sehelai rambut kepala pun akan hilang daripadamu. Artinya bahwa konsekuensi dari pewartaan sabda Tuhan adalah kadang-kadang nyawa sekalipun Anda terima, salib yang akan Anda terima. Tetapi Dia berjanji kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, kalau kamu setia, kamu tekun mewartakan sabda Tuhan, kamu tekun melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, kamu akan memperoleh keselamatan. Dia akan menjaga dan melindungi kamu. Dia akan menuntun kamu. Dia akan membuat sehingga kamu tidak takut. Ingat, Tuhan mengatakan, ketika kamu akan dipenjarakan, disidang, jangan berpikir tentang kata-kata apa yang harus kamu katakan. Karena saya yang akan mengatakannya. Artinya bahwa Tuhan tetap melindungi kita, orang-orang yang percaya, yang setia melaksanakan sabdanya, meskipun dipersekusi, tetapi kita akan memperoleh keselamatan
karena kesetiaan kita kepada iman kepercayaan kita. Sekali Katolik, harus tetaplah Katolik meskipun nyawa menjadi taruhannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.